Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati kepada seluruh peserta tes, para guru besar, senior, dan sejawat. Bertemu kembali dengan acara tes Tanya Apa Saja seri ke-116 persembahan dari Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bekerjasama dengan ID Cabang Surabaya dan POGI Cabang Surabaya. Hari ini tes topiknya obstetrik ginekologi sosial dengan tema pengkajian kematian maternal dan rekomendasi AMPSR. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang dilaksanakan audit maternal perinatal surveillance dan response yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana ini berbeda dengan AMP yang model sebelumnya. Nanti mungkin narasumber kita pada hari ini, Dr. Muhammad Hud Suharkono dan Dr. Rizky bisa sharing mengenai pengalaman, terutama bagaimana MPSR ini dikerjakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, di mana RSUD Dr. Sutomo merupakan salah satu dari 10 rumah sakit percontohan nanti yang dilaksanakan secara nasional, dan Dr. Hud juga bisa menyampaikan bagaimana pelaksanaannya di daerah, serta dengan moderator Dr. Budi Prasetyo, SPOG, subspesialis Jinsos. Ya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Berikutnya saya serahkan kepada Dr. Brahmana Askandar untuk bisa membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati, sahabat saya, Dr. Budi Prasetyo, sebagai moderator, sekaligus Ketua POGI Cabang Surabaya, kemudian narasumber, Dr. Hud Suharkono, dan kemudian Dr. Rizky, dan tim TAS yang menurut saya luar biasa, mengkoordinasi multidisiplin setiap minggu tanpa putus. Sudah ke 116 ya, kemudian kalau salah saya koreksi ya. Nah, topiknya pada pagi hari ini penting karena kematian ibu ya alhamdulillah sudah turun ya dari 2015 sampai data terakhir 2022. Saya selalu sering bertanya kepada Dr. Hud pada waktu sebelum rilis yang baru itu berapa sih angka kematian ibu kita yang official resmi itu, yang selalu ada kan estimated ya. Ternyata alhamdulillah keluar dan angkanya menurun ya. Tapi mudah-mudahan real di lapangan juga kita ada perbaikan untuk kita semua. Nah, ini meninjau angka kematian ibu dari sudut audit maternal perinatal surveillance dan respon. Ya, nah itu apa bisa diterapkan, dan syukur-syukur bisa diterapkan di tiap rumah sakit akan mempunyai daya ungkit menurunkan angka kematian ibu. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada usulan, Dr. Haria itu yang paling aktif mengusulkan topik-topik, yang lain juga monggo. Nanti kita akan buatkan topiknya untuk acara tes selanjutnya. Insya Allah tanpa putus dan berkat dukungan penjenengan semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Brahmana. Demikian, langsung saja acara saya serahkan kepada moderator Dr. Budi Prasetyo, SPOG, spesialis Jinsos. Monggo Dr. Budi bisa memandu acara. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Brahmana, Ketua Departemen, Ketua ID Cabang Surabaya, dan Ketua UPI. Yang terhormat host Dr. Pandu dan para pembicara Dr. Muhammad Suharkono dan Dr. Muhammad Rizky Pranadian. Berbincang tentang masalah audit maternal perinatal surveillance and response, saya kira ini penting sekali oleh karena sekarang idenya adalah bagaimana kita melakukan audit yang terbaru ini tidak untuk menyalahkan, tapi untuk bagaimana kita bisa mencegah kejadian sama di kemudian hari bila ada kasus yang sama. Nah, yang perlu kita pelajari sebenarnya juga bagaimana membuat rekomendasi. Oleh karena rekomendasi ini harus spesifik, terarah, measurable, dan bisa terukur ya. Dan contoh seperti ini, saya izin share sedikit untuk pendahuluan bagaimana kita membuat penyebab kematian. Jadi kalau kita lihat di sini, nah apa itu penyebab kematian ini juga penting. Misalnya ada seseorang ibu perdarahan kemudian meninggal karena shock hipovolemik, kemudian kardiak arrest, meninggal. Penyebab kematiannya apa?
Jangan sampai kita menulis penyebab kematian adalah cardiac arrest, kemudian rekomendasinya apa? Nanti rekomendasinya akan berubah. Rekomendasinya akan bagaimana kita pertolongan pada kasus kegawatan jantung nantinya jadinya. Nah, karena itu penyebab kematian juga harus benar, kemudian rekomendasi juga harus spesifik. Nah, kalau kita lihat sebenarnya penyebab kematian oleh sini adalah immediate cause ya, jadi yang paling cepat menyebabkan kematian. Nah, ini bisa disebabkan diperberat oleh beberapa underlying cause ya. Jadi ini bisa beberapa, kemudian contribute-nya apa? Contributing factor-nya itu apa? Jadi yang mana yang paling cepat menyebabkan kematian itu kita tulis sebagai penyebab kematian. Sebagai contoh, mohon maaf, kalau ada kasus seperti ini, ada pasien hamil, kemudian persalinan, kemudian postpartum hemorrhage oleh karena uterine atony dan meninggal karena hypovolemic shock, ya kita tulis penyebab kematiannya yang paling immediate ya hypovolemic shock karena terjadi 10 menit. Kemudian penyebabnya kenapa kok hypovolemic shock karena hemorrhage, postpartum hemorrhage, kenapa kok postpartum hemorrhage karena atonia uteri. Nah, apakah ada contributing factor? Mungkin karena gizi buruk, anemi, dan sebagainya bisa ditulis di sini. Oleh karena itu, rekomendasinya nanti lebih spesifik bagaimana menulis rekomendasi. Jadi, yang penting kita kuasai adalah bagaimana kita membuat penyebab kematian, kemudian bagaimana kita membuat rekomendasi. Oleh karena itu, nanti akan dibahas oleh dua orang narasumber kita, Dr. Hood, yang selama ini mengawal di Penakib Jatim, kemudian di Bangil, kemudian juga turut merevisi Protaponet, kemudian juga sebagai beberapa konsultan dari NGO ya, mulai dari emas, dari apalagi di terus saya sampai lupa ini. Ini konsultan di mana-mana ini, dan termasuk dosen dari luar biasa dari kita semua dari UNER. Kemudian Dr. Rizky selama ini adalah sebagai koordinator AMP-SL di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo sebagai koordinator maternal. Baik, untuk menyikat waktu, mungkin saya persilakan Dr. Hood dulu. Monggo, Dr. Hood, Ya. mungkin ada yang disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para guru besar, senior, sahabat sekalian, pemerhati yang sangat peduli terhadap kematian ibu dan bagaimana upaya kita bersama untuk menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir. Luar biasa sambutannya. Terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk sharing mengenai AMP-SR, terutama tadi disebutkan Dr. Budi mengenai bagaimana pengkajian dan bagaimana responnya. Ini mungkin dua hal yang sangat menjadi perhatian kita sebagai dokter objin, karena memang fokusnya kita lebih ke sana ya. Jadi perhatian kita pada bagaimana melakukan kajian yang baik. Tadi yang disebutkan yang pertama bagaimana kita menentukan kematiannya, penyebab kematian yang lebih fokus begitu, yang lebih spesifik, dan kemudian bagaimana meresponnya. Responnya tentu saja dengan rekomendasi yang tadi yang disebutkan SMART dan sebagainya, ini menjadi bagian dari bagaimana upaya kita. Saya izin share, Dr. Budi. Oh, Dr. Hood. Ya, jadi pada tahap pengkajian dan rekomendasi adalah sebenarnya adalah tahap selanjutnya dari AMP-SR ya. Yang pertama surveillance tentu saja. Ini kondisi yang sekarang ada background-nya seperti ini. Jadi memang perlu penguatan dari bagaimana upaya menurunkan angka kematian ibu, dimulai dengan kita mengkaji kematian ibu dengan benar dan kita memberikan rekomendasi yang benar, spesifik, sehingga di kemudian hari tidak terjadi kematian yang mestinya dapat dicegah atau preventable death. Ini tujuan AMP-SR sebenarnya ini. Jadi preventable death ini kita kurangi semaksimal mungkin dengan kita mengetahui penyebab kematian dari kematian-kematian sebelumnya. Yang ini terjadinya memang kalau dikatakan 70-75% sebenarnya adalah preventable death. Kemudian ini kita lihat memang siklus dari AMP-SR ini sebenarnya ada dua besar, yaitu surveillance dan respon. Ya, kalau surveillance ini lebih ke arah bagaimana menyiapkan datanya, bagaimana kita mempunyai data yang akurat, bagaimana kita menggali datanya, ini lebih ke penguatan di sekretariat AMP misalnya,
teman-teman yang sebagai penyelenggara AMP di rumah sakit maupun di kabupaten ini lebih penguatannya di sana. Karena tentu saja ini juga hal yang penting, karena penguatan di penyelenggara AMPSR ini ternyata memang masih beragam. Di Jawa Timur, di Indonesia terutama masih sangat beragam bagaimana daerah rumah sakit mampu menyelenggarakan AMPSR secara rutin. Kemudian yang terpenting di sini respon. Respon ini lebih ke arah bagaimana teman-teman SPOG dan SPA ini bisa mengkaji dan merespon dengan bagus. Jadi memang sebenarnya sangat berhubungan juga datanya. Kalau datanya juga kurang bisa optimal, tidak reliable, itu saja akan berpengaruh terhadap bagaimana melakukan pengkajian dan respon yang bagus. Ini kalau seperti ini gambarannya, pengkajian itu sebenarnya ada dua, yaitu menentukan penyebab kematian tadi dan faktor yang berkontribusi. Kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi. Kematiannya disesuaikan dengan ICD-10 yang MM ya. Kemudian nanti kita juga harus memberikan apakah kematian itu dapat dicegah atau perawatannya suboptimal. Kemudian kita juga menggali ada yang faktor yang bisa diperbaiki, medis maupun non medis. Kemudian kita akan terakhirnya memberikan rekomendasi baik yang secara fasilitas di internal kita, di fasilitas misalnya, atau di eksternal. Di eksternal ini ya kita tentu saja nanti kalau kita melihat ada misalnya semua sudah optimal, ternyata memang datanya sudah misalnya DOA atau memang sudah cardiac arrest pada saat datang di rumah sakit kita, tentu saja ini jadi bagian bahwa ini penguatannya di eksternal di rumah sakit. Kemudian responnya tentu saja ini harus smart, tadi nanti kita kupas satu persatu. Nah, seperti ini ringkasan medis maternal sebelum kita melakukan kajian, ini tentu saja RMM ini harus sudah diisi. Yang mengisi siapa? Yang mengisi adalah penyelenggara dari AMPSR. Kalau di rumah sakit, ya rumah sakitnya mestinya sudah mulai mengisi, sekretariatnya mengisi dari kronologis, dari AOV, ya, verbal, dari otopsi verbalnya, dan sebagainya. Ini harus diisi selengkap mungkin, sehingga tim pengkajinya, yang internal maupun eksternal, bisa melakukan kajian. Ini penting, karena ini yang menjadi dasar kita melakukan kajiannya. Baru kemudian nanti ini seperti ini. Misalnya ini tadi disebutkan ada shock hemorrhagic, kemudian ruptur dan sebagainya, kita harus fokus. Nah, nanti kita ini ada isian format yang sudah bagus sebenarnya di buku AMPSR kita, yang nanti bisa kita lihat bersama-sama lampirannya di sana sudah cukup lengkap. Nanti kita bisa di sini lihat, nanti ada kode uniknya, nanti bisa dilihat, kemudian nanti ada apakah kematiannya di masa hamil, melahirkan atau nifas, sehingga nanti akan jelas untuk surveillance-nya, bagaimana kita melakukan optimalisasi dan sebagainya, datanya lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, sebutkan tidak lengkap atau tidak dapat dinilai. Ini penting sekali untuk penguatan di sisi surveillance-nya. Kemudian kita fokus kepada penyebab kematiannya. Sebagai tadi disebutkan memang harus memang penyebab kematian itu harus kita lihat satu persatu, yang terdekat yang mana. Kemudian contributing faktornya yang mana. Apakah ada yang lain, penyebab yang lain. Ya ini yang harus menjadi perhatian, dan ini harus dibuat sesuai dengan ICD-nya. Kemudian nanti ada kita melihat faktor medisnya, apakah berkontribusi juga ada faktor non medisnya. Kita sebutkan sama-sama. Kemudian kematiannya itu kita klasifikasi, apakah dapat dicegah atau tidak. Ini ternyata dapat dicegah. Ya. Nah ini kalau kita melihatnya di sini, baru kita melihat ada proses di sana yang mungkin tidak optimal di rumah sakit kita. Kalau seperti itu, kita bisa memberikan peringkatnya di peringkat kedua. Apabila terstandar dengan bagus, apa yang kita lakukan di rumah sakit kita, karena di sini ada vakum, bagaimana vakum yang menyebabkan terjadinya ruptur, ini mestinya ada beberapa hal yang bisa diperbaiki di internal kita. Dengan kita memberikan dua di sini, berarti nanti yang rekomendasinya harus rekomendasi internal, dan mungkin rekomendasi yang eksternal. Penguatannya beda dengan misalnya kasus yang kedua. Keliru ya. Ada kasus kedua, ini saya ambilnya keliru, mohon maaf. Contohnya ada yang kasus kedua, ini misalnya kalau kasus keduanya, misalnya ada udim paru, datang hanya dalam waktu 30 menit di rumah sakit kita. Dan ternyata memang kita melihatnya tidak dapat dicegah misalnya. Kemudian peringkatnya di peringkat ke-0 misalnya. Kalau peringkat ke-0 ya tentu saja tidak bisa diukur dengan kita memberikan rekomendasi yang bersifat internal, kita lebih ke arah ke eksternal. Jadi eksternalnya yang kita kuatkan. Nanti rekomendasi-rekomendasi yang kita mau buatkan ya memang sesuai dengan ini. Kalau memang ternyata sudah datang pada kondisi yang jelek dan kita sudah melakukan upaya penyelamatan nyawa misalnya, dan ini ternyata peringkatnya peringkat 0, ya
ya memang kita lebih ke eksternal. Ya, ini ICD-nya ini ada di buku AMPSR yang terbaru. Bisa kita pelajari ICD-nya dan kita masukkan, berusaha kita masukkan ICD-nya sesuai dengan klasifikasinya sehingga nanti akan bisa di data nasional kita mempunyai data penyebab kematian. Karena sampai sekarang memang penyebab kematian kita masih bermacam-macam, terutama kematian yang lain-lain ini. Lain-lain ini cukup besar. Kalau di tingkat nasional bisa lebih dari 30% penyebabnya karena lain-lain. Kita tidak fokus pada penyebab kematian yang lebih spesifik. Ya. Kemudian kita melakukan ini, setelah ini kajian yang dilakukan di tingkat dinas kesehatan, seperti ini misalnya. Dinas kesehatan nanti kita mengumpulkan beberapa kasus yang kita bahas dengan tim pengkajinya, kemudian kita klasifikasikan. Ini gunanya apa? Gunanya untuk melakukan mapping dari keadaan atau kondisi yang menyebabkan kematian di suatu daerah ataupun di rumah sakit, di internal. Kita kumpulkan misalnya 3 bulan sekali kita melakukan kajian, kita kumpulkan datanya, dan nanti kita akan bisa melakukan mapping dari penyebab kematian kita. Karena kita tanpa itu kita nggak ngerti. Kadang-kadang kematian itu berlalu begitu saja, kita tidak mempunyai data, kita nggak sampai melakukan 1 tahun sekali melakukan kondisi-kondisi yang bisa kita perbaiki bersama-sama dengan kajian yang lebih detail. Ini yang menyebabkan kita akan tidak mempunyai data yang untuk memperbaiki pelayanan kita. Ini seperti ini, yang ini belum smart ya. Ini yang rekomendasi yang diberikan. Ini seperti ini harus kita klasifikasi sebenarnya. Ada kode intervensinya, sifatnya bagaimana, apakah advokasi sifatnya, kemudian target stakeholder-nya di mana. Ini harus jelas semuanya. Ini sudah disusun, ada contoh di rumah sakit di Garut, dan ternyata menurut penilaian dari tim nasional belum smart ya, karena memang ada beberapa hal yang belum tercantum di sini, siapa yang akan melakukan, apa yang dilakukan, dan kemudian bagaimana penganggarannya, kemudian timeline-nya bagaimana, belum jelas ya. Ya, ini seperti ini, smart, specific, measurable, achievable, relevant, tempo. Jadi ini semuanya memang harus tercantum pada rekomendasinya. Rekomendasinya tadi bisa bersifat internal di rumah sakit kita maupun eksternal. Ini yang menjadi masalah. Kemudian ini ada sedikit beberapa hal yang menyebabkan kira-kira kenapa AMPSR atau kalau di secara WHO secara global menyebutkan MPDSR, Maternal Perinatal Death Surveillance and Response. Ini ada beberapa istilah yang menarik. Sharp downward, blunt upward. Jadi ini yang penelitian dari Dr. Anasari, ini luar biasa dari UGM. Bisa memilah-milah ternyata setelah diklasifikasi AMPSR ada beberapa hal yang menyebabkan AMPSR itu tidak bisa berjalan dengan optimal. Yang pertama, menurut penelitian itu setelah dilakukan kajian secara kualitatif, tidak adanya sumber informasi data yang dapat diandalkan. Ini kalau kita sehari-hari melakukan AMPSR, ternyata memang data itu sangat tidak reliable, ya, tidak dapat diandalkan. Jadi ini beberapa hal yang memang harus dikonfirmasi ulang dan sebagainya, yang mungkin data-datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan sebagainya, yang menjadi yang menarik. ANC-nya berapa kali, kadang-kadang tidak cocok. Ini yang menjadi hal yang menarik. Karena memang ternyata memang perlu penguatan secara sumber datanya. Kemudian yang kedua, tidak terstandarnya indikator praktek klinik yang baku. Ini kadang-kadang pada saat kita melakukan audit di tingkat rumah sakit, terjadi perbedaan dari standar bakunya, yang kadang-kadang ini akan menyulitkan apakah ini sudah sesuai dengan standar atau sebelum. Ya, kadang-kadang PPK kita juga belum terlalu lengkap, belum terlalu detail, sehingga tidak bisa menjawab apakah yang dilakukan di rumah sakit sudah terstandarisasi dengan bagus. Kemudian yang berikutnya, kurangnya dukungan dari rumah sakit dan rendahnya komitmen kepimpinan. Ini yang menjadi hal yang menarik, karena ternyata memang kadang-kadang belum menjadi kebutuhan dari rumah sakit untuk melakukan kajian kematian ibu. Padahal ini sudah diharuskan diakreditasi dan sebagainya. Diharapkan dengan munculnya PP atau Permenkes yang terbaru mengenai syarat akreditasi kelulusannya, ini memang sebenarnya menjadi keharusan untuk setiap kematian ibu harus dilakukan pengkajian. Kemudian yang terpenting juga dukungan rumah sakit ini mestinya memang kegiatan AMPSR itu menjadi penanggung jawabnya adalah komite mutu, bukan dari Polnek.
Kalau kita melihat bagian dari penyelenggara AMPSR di rumah sakit, itu penanggung jawabnya adalah komite mutu. ONEC dari teman-teman Opjin dan teman-teman pediatri hanya sebagai pengkaji internal di rumah sakit. Jadi memang kita melakukan kajiannya berdasarkan basis ilmu kita, tapi yang menyelenggarakan, kemudian yang memastikan bahwa itu datanya cukup valid, itu adalah tim mutu dari rumah sakit. Kemudian yang menarik juga budaya menyalahkan, kurangnya pelatihan dan terbatasnya kemampuan keseratan AMP. Ini yang menjadi isu menarik yang perlu penguatan, sehingga memang dari segi penyelenggaraan budaya mutunya ini belum menjadi kebutuhan di rumah sakit itu. Budaya menyalahkan, no blame, no shaming itu masih menjadi hal yang membuat optimalisasi dari pelayanan pelaksanaan AMP ini belum berjalan dengan bagus. Ada yang best practice yang menarik ini. Ini dari Ghana ya, ini di luar negeri bukan di kita. Ini ada beberapa hal yang menarik mengapa mereka berhasil melakukan AMPSR ya di negaranya begitu ya. Jadi yang tantangan kita ke depan, apakah memang AMPSR itu bisa menjadi bagian tools untuk memperbaiki kualitas layanan kita? Yang pertama, menurut mereka proses AMPSR diinstitusionalisasi, jadi bagian perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi ini menjadi penting karena siklus AMP itu mestinya menjadi bagian dari quality improvement di rumah sakit ya. Ada namanya kolaboratif quality improvement berdasarkan gap, berdasarkan data, berdasarkan temuan, itu bisa menjadi bagian dari kolaboratif quality improvement di fasilitas. Kemudian yang menarik juga di sana juga ada Pokja di tingkat nasional. Ini menjadi tantangan besar kita karena selama ini memang belum ada Pokja nasional yang memang khusus untuk maternal neonatal, percepatan penurunan angka kematian ibunya. Dan perpresnya masih kita tunggu-tunggu sampai sekarang masih belum disahkan begitu, sehingga menjadi acuan untuk bagaimana daerah melakukan Pokja-Pokja yang bisa mengoptimalisasi dari tools AMPSR-nya. Menjadikan budaya ini tidak menyalahkan, no blaming, ke person menjadi pendekatan sistem. Jadi ini penting isu bahwa kematian ibu itu bukan kesalahan person, tapi lebih ke arah bagaimana sistem gagal menyelamatkan ibunya. Jadi mestinya memang ada beberapa hal yang kita perbaiki di masing-masing pelayanan kita. Bila ada kematian, ada kesalahan pada sistemnya. Ini bisa dimulai untuk mengurangi budaya itu atau budaya blaming itu bisa kita kurangi dengan kita melakukan kajian NIRMIS sebenarnya. NIRMIS energinya lebih positif, karena memang ini keberhasilan dari tim, dan ini sebenarnya kita bisa mulai dengan melakukan kajian-kajian itu, membiasakan melakukan kajian, setiap kajian kasus-kasus yang NIRMIS, sehingga nantinya kita terbiasa dengan pendekatan kajian untuk kasus-kasus kematiannya. Kemudian penguatan input sistem kesehatan mulai dari penganggaran dan sistem informasi data. Ini sebenarnya kalau sistem AMPSR siklusnya ini kita rekatkan dengan misalnya penguatan e-cohort ibu hamil, jadi mestinya memang langsung, kalau kita punya maternal register, kalau ada kematian ibu, mestinya bisa langsung link dengan e-cohortnya. Jadi kita langsung bisa mendapatkan datanya. Kalau e-cohortnya tidak jalan, nanti kita masih mencari-cari bagaimana riwayat sebelumnya, bagaimana pemeriksaan laboratorium yang harus kita cari-cari sebelumnya. Ini akan secara timeline-nya juga lama, kemudian datanya juga tidak valid karena memang datanya baru kita ambil secara retrospektif, bukan cohort ya, bukan prospektif. Ini kadang-kadang datanya tidak akurat. Kemudian penguatan proses notifikasi ini, jadi MPDN dan sebagainya mestinya suatu keharusan. Dan kalau di sana memang setiap nakes, setiap pelayan kesehatan bisa melakukan notifikasi. Ya dulu sepertinya POGI untuk MPDN ini lebih ke arah bagaimana teman-teman SPOG ini bisa langsung melakukan notifikasi, tapi sekarang ini bukan SPOG-nya yang melaporkan, tapi rumah sakitnya, fasilitasnya, sehingga ada admin sendiri yang melaporkan notifikasi dari MPDN-nya. Kemudian disambungkan dengan akreditasi, disambungkan dengan supervisi fasilitatif Vaskes, ya, APKK, APKR mestinya menjadi bagian dari bagaimana supaya AMPSR itu menjadi bagian yang terus bergulir begitu. Jadi menjadi daily service begitu ya, nanti ada kematian, ada NIRMIS, dilakukan kajian terus-menerus sehingga
prosesnya itu tidak berhenti, terus dilakukan pengkajian-pengkajian pada setiap kasus yang terjadi di rumah sakit atau di dinas kesehatan. Saya kira demikian, Pak Budi. Matur nuwun, Baik, terima kesempatannya kasih. mungkin nanti kita bisa diskusi. Terima Oke, kasih. baik. Baik, kita sapa dulu di Q&A answer sebelum ke Dr. Rizky. Kalau dari Dr. Haria, bila kita mendapati kasus maternal death, jarak berapa lama kita harus melaporkan laporan kematiannya, yang melaporkan apakah SPG sendiri atau dari pihak rumah sakit, di mana kematian maternal itu terjadi. Apakah pelaporan di MPDN harus setelah audit kasus bersama Dinkes atau langsung dilaporkan tanpa menggunakan audit? Mungkin ini Dr. Rizky sekalian mungkin ada materinya untuk menjawab pertanyaan Dr. Haria. Monggo Dr. Rizky. Oke, terima kasih Dr. Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih tadi dah terus banyak sekali dah yang melakukan paparannya. Jadi saya sedikit aja Dr. Budi share screen sekaligus menjawab pertanyaannya Dr. Haria ini. Beliau ini ya setia sekali dengan kasus, jadi saya coba menjawab pelan-pelan. Jadi terus sekali ya dikatakan Dr. Hud bahwa memang AMPSR ini sudah mulai diinisiasi oleh Kemenkes dan ada sudah di rumah sakit beberapa rumah sakit beberapa tipe ini sudah mulai dicoba termasuk di rumah sakit Dr. Tomo. Sebenarnya ini saya sangat senang sekali karena Dr. Tomo sudah ditunjuk untuk melakukan AMPSR ini karena kami merasa itu memang selama ini pelaksanaan untuk audit itu belum berjalan dengan baik. Alhamdulillah dengan adanya istilahnya pendampingan dari Kemenkes ini akhirnya rumah sakit ini bergerak. Nah, ini suatu hal yang positif bagi saya atau bagi kita semua. Ya. Jadi mulai dikeluarkannya dengan SK dari direktur, kemudian ada struktur organisasi juga sudah dibuat dengan baik, seperti yang dikatakan Dr. tadi juga betul, karena ini ternyata audit itu penanggung jawabnya tim MPSR-nya adalah Ketua Komite Mutu. Ini akhirnya karena memang untuk memperbaiki kualitas pelayanan akhirnya dan untuk patient safety. Jadi lebih bisa banyak yang ikut dalam AMPSR ini, bukan hanya dari maternal aja atau pediatri saja seperti itu. Kemudian kita lihat, nah dan kita kemarin sudah ada visitasi online dengan Kemenkes. Itu kita diapresiasi karena kita ada anggota tim AMPSR-nya adalah tim pengumpul data. Ini yang sedikit berbeda dari tim AMPSR pada umumnya. Jadi ini yang diapresiasi karena ini melibatkan seluruh kepala ruangan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi kalau ada ibu hamil yang berketempatan di tempat ruangannya dan itu misalnya mengalami kematian, itu langsung dinotif ke kita, ke koordinator maternalnya gitu. Jadi akhirnya kita tidak mencari-cari lagi. Dulu mencari-cari gitu, misalnya gitu ya. Dan atau mungkin tidak terlaporkan. Akhirnya ini menjadi suatu keunggulan ya. Jadi dari kita gitu, dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, kemudian job list-nya juga sudah jelas. Nah, ini yang mungkin sekalian menjawab Dr. Haria. Jadi, mohon maaf. Nah, jadi kalau memang ada suatu kematian, yang paling penting itu notifnya dulu 1x24 jam dengan pengisian MPDN. Nah, itu. Dan itu dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Monggo, ini bisa teman-teman SPOG-nya sendiri atau mungkin teman bidan yang dilatih ya untuk pengisian MPDN. Jadi kalau memang di rumah sakit kami memang saya ini ada teman sekretariatan yang ikut membantu mengisikan MPDN. Kemudian untuk pengisian yang di RMM-nya, rekam medik maternalnya itu kurang lebih 3-7 hari. Nah, jadi ini biar tidak berlarut-larut, tidak lama-lama. Nanti kok lama-lama takutnya lupa ceritanya atau kronologinya tidak tercatat dengan baik. Kemudian pada hari ke-7 itu sebisa mungkin sudah ada kajian internal. Nah ini paling penting kajian internal ini untuk menentukan penyebab kematian yang dikatakan Dr. Budi, Dr. tadi. Karena menentukan penyebab kematian itu tidak mudah. Karena nanti semua bisa judulnya mungkin keluarnya gagal nafas semua. Nah, padahal penyebabnya kan bukan gagal nafasnya yang penyebab kematian, ada underlying disease-nya, misalnya karena shock hipovolemi yang tidak tertolong, nah misalnya gitu. Jadi itu jangan harus dikaji internal juga oleh tim pengaji AMPSR. Kemudian ada 1 hari khusus ditabulasi
hasil pengajiannya. Kemudian pada tiap akhir bulan kami bertemu lagi tim besarnya, tim dengan rumah sakitnya, tim auditnya untuk penyusunan rekomendasi, intervensi, dan perbaikan solusinya. Akhirnya disitulah kita itu bisa menemukan atau menghasilkan rekomendasi yang cocok lah untuk pada tiap kasus yang kita alami. Contohnya sendiri di Rumah Sakit Sutomo pada bulan April itu ada 6 kematian, dan itu memang kematian yang paling banyak akibat penyakit jantung. Nah, kita berusaha mengevaluasi dan kemudian akhirnya kita audit dan keluarlah rekomendasi bahwa memang pembentukan tim, istilahnya tim jantung untuk maternal itu memang harus segera dikuatkan kembali. Nah, itu seperti itu contohnya. Akhirnya nanti kita kasih batas waktu. Mungkin ada slide. Ya, jadi mungkin itu dulu Dr. Budi. Jadi semoga dengan adanya MPSR ini tetap membuat semangat ya, bukan malah kita takut untuk istilahnya melakukan review atau audit ya, karena memang kalau dengar namanya AMP itu masih ada ya ketakutan disalahkan seperti yang dikatakan Dr. tadi. Oke, terima kasih Dr. Budi. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Jadi itu sekalian untuk menjawab dari Dr. Arya. Jadi memang kalau untuk notifikasi ke MPDN segera, kemudian RMM-nya setelah pembahasan. Kemudian jangan lupa nanti tiap bulan ada kita berkumpul untuk membuat agregat ya. Biasanya nanti tiap 3 bulan akan dibahas juga melakukan AMP di tingkat kabupaten atau kalau memerlukan narasumber dari provinsi juga nanti bisa diangkat ke agregat provinsi kalau melibatkan lintas wilayah ya. Nah, mungkin ini saya lihat ada Dr. Danu. Terima kasih Dr. Danu. Beliau ini yang bapaknya MPDN. Jadi yang mengintegrasikan AMPSR ini ke dalam aplikasi MPDN. Jadi kita lebih mudah sekali untuk melaksanakan AMP ini oleh karena ada aplikasi yang sudah dikembangkan Dr. Danu dan tim melalui MPDN. Baik. Kemudian kalau kita lihat Dr. Hood, kalau kita lebih spesifik ya, misalnya tadi membuat rekomendasi ya. Rekomendasi itu ada yang untuk non medis, intervensi medis dan non medis. Itu bagaimana kira-kira yang untuk bisa dijelaskan mungkin Dr. Hood? Ya. Jadi memang ini yang jadi kadang-kadang teman-teman agak sulit ya untuk melakukan rekomendasi ini kalau tidak berdiskusi panjang ya. Jadi memang ini yang harus kita ketahui bersama, kemampuan untuk melakukan rekomendasi, memberi rekomendasi ini memang hasil dari sebenarnya adalah diskusi panjang gitu ya. Jangan tadi ada kajian yang memang kita melakukan ini, kita fokus dulu. Ini memang ada faktor medis, ada faktor non medis, kemudian ada suboptimal enggak pelayan kita. Ini yang penting. Jadi kita mengklasifikasikan ada suboptimal atau tidak. Kalau memang ternyata sampai kriteria keempat ya, ini karena memang benar-benar kita belum melakukan pelayanan dengan bagus, ya berarti memang rekomendasinya kita lebih fokus ke internal. Ya, lebih fokus ke internal rumah sakit kita karena memang di sana memang ternyata memang alurnya belum jelas, bagaimana penata laksanakan untuk BPJM misalnya, kalau kita mendapatkan kasus-kasus jantung bagaimana, ternyata memang belum teridentifikasi dengan bagus bagaimana alur pelayanan kita. Jadi ini menjadi hal yang menarik kalau kita bisa melakukannya bersama-sama. Dan tanpa kita sendiri ya kita akan subjektivitasnya muncul. Padahal kita memerlukan bagaimana rekomendasinya itu secara objektif bisa memecahkan masalah yang ada. Jadi kita melakukan klasifikasi dulu, ini yang suboptimalnya di mana. Kalau memang 0, ternyata memang semua sudah bagus dan pasiennya memang datanya sudah kondisinya sangat jelek. Nah ini kan memang lebih ke arah bagaimana menguatkan kita di prarujukannya. Prarujukannya itu nanti mestinya kita melihat dari faktor medisnya, faktor non medis yang sebelumnya, apakah dilakukan stabilisasi prarujukan sebelumnya atau bagaimana men-screening pasien-pasien seperti ini dengan kondisi yang sudah jelek dan sebagainya, bagaimana keterlambatan merujuk, mungkin sistem piramidal dan sebagainya, itu kita lihat dari itu. Dan ini membutuhkan memang ini harus sering melakukan kajian-kajian yang sifatnya belajarnya dari NIRMIS saja Pak Budi. Kalau saya dari NIRMIS itu kita bisa belajar banyak sebenarnya. Kalau dari kematian kadang-kadang memang auranya itu sudah aura negatif itu yang sehingga
kadang-kadang kita subjektivitas muncul ya, padahal butuh yang objektif. Dengan kita diskusi bersama-sama muncul nanti dari itunya, dari rekomendasinya kita. Saya kira itu mungkin ya. Baik. Saya pernah melakukan audit di suatu kabupaten kota juga, pengalaman aja sebentar. Jadi ada kasus kematian ibu, primi, usianya sudah 30-an ya, tapi masih primi dengan HIV positif. Jadi sejak awal memang didiagnosa HIV putus obat, padahal tekanan darahnya 140/90. Jadi pada saat 24 minggu nyeri perut hebat, kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi di rumah sakit A dirujuk ke pertama vaskes primer, ke rumah sakit A, dirujuk ke rumah sakit B, ternyata meninggal di rumah sakit B. Tapi kesimpulannya adalah dari kabupaten kota menyimpulkan kematiannya adalah HIV putus obat. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita cermati. Jadi bagaimana membuat yaitu tadi penyebab kematian, cause of death itu yang penting. Jadi bagaimana yang mendasari ya Pak Budi ya, HIV putus obat. Jadi HIV putus obat dalam cepat menimbulkan kematian, tapi tidak melihat tekanan darah dan nyeri perut yang mendadak. Nah, terkait dengan yang misalnya ya ini penyebab kematian ya jelas. Kenapa ya? Pasien sudah tidak bisa diperiksa lagi karena sudah sudah meninggal beberapa saat yang lalu. Jadi penyebab kematiannya jadi unknown. Apakah ini solusio plasenta dan sebagainya? Bagaimana menyikapi ini kira-kira? Dr. Rizky. Iya, monggo Dr. Rizky mungkin ada pengalaman. Ya. Terima kasih Dr. Budi. Nah ini Dok, jadi saya juga mengalami bahwa mencari penyebab kematian itu sulit sekali kalau kita tidak tahu ceritanya kronologis dengan baik ya Dok. Jadi kami seperti yang dikatakan Dr. Budi tadi bahwa ternyata ada relaktan juga ya dari teman-teman juga kalau ternyata ada yang faktor-faktor yang kalau dikaji sendiri seperti dikatakan Dr. itu subjektivitasnya muncul. Padahal kalau dilihat dengan orang lain itu kan ternyata ya Dr. Budi tadi tensinya nggak dilihat kalau tinggi atau itu. Jadi artinya memang sebenarnya AMP itu memang harus kita duduk bersama dan kita cermati bersama. Jadi memang nggak bisa kalau kita sendirian. Kadang-kadang kemarin pun juga saya tuh banyak terima kasih dikoreksi dengan teman-teman yang lain dari pediatri membantu dari komite mutu, komite medis itu itu seperti ini rekomnya. Nah, itu baru Dok bisa muncul. Artinya betul kebersamaan ini perlu kita timbulkan. Istilahnya kultur untuk kebersamaan istilahnya mengatasi atau membuat suatu rekomendasi, suatu penyebab kematian itu ternyata bisa Dok kita lakukan bersama. Yang penting memang suasananya positif ya, tadi itu bukan menyalahkan gitu. Itu mungkin soal saya. Terus mungkin saya sepakat mungkin Pak Budi. Tapi memang kalau kondisi seperti ini kita sarankan memang ada pengkaji eksternal ya Dr. Budi. Jadi memang yang di luar fasilitas itu sehingga mungkin lebih objektif. Kalau pengkaji internal kadang-kadang memang pertanyaan-pertanyaan tidak muncul di sana. Kalau yang kita perlu pengkaji eksternal, kita bisa melihatnya lebih objektif tanpa menyalahkan terus. Memang suasana yang harus dibangun memang bukan untuk mencari kesalahan person ya, tapi memang mungkin ada sistem yang mungkin harus diperbaiki di vaskes tersebut secara internal. Mungkin memang HIV positif, tapi memang apakah penyebab kematian itu mungkin tentu saja kita harus lebih fokus ya, apa yang menyebabkan hal tersebut. Misalnya ada kardiomiopatinya yang sudah berat pada kondisi HIV, ya, paru-parunya sudah pneumonia berat ya, karina dan sebagainya, ini yang memang harus kita, dan kalau itu belum dilakukan pemeriksaan pada pasien ini, ya ini menjadi salah satu yang memang harus diperbaiki di rumah sakit itu. Ternyata ini nggak bisa dilakukan kajian karena tidak dilakukan pemeriksaan dasar, tidak dilakukan foto toraks yang kurang, misalnya pemeriksaan paru-parunya tidak lengkap, jantungnya juga tidak lengkap, ya kita lakukan di sana. Ternyata untuk kasus HIV ini penata laksanaannya belum optimal karena belum dilakukan sesuai standar foto toraks, pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Penyebab kematiannya unknown bisa terjadi karena memang ternyata tidak
detail kronologisnya dan untuk pencarian penyebab kematiannya, ini menjadi salah satu juga masukan buat mereka untuk kasus seperti ini. Memang ternyata harus dilakukan tindakan seperti ini, Dr. Puji. Jadi memang penyebab kematian bisa saja unknown karena memang tidak dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya itu yang mestinya berstandar itu ya memang mestinya harus dilakukan di pasien walaupun kasusnya sudah jelek begitu kondisinya. Saya kira itu mungkin. Terima kasih, Budi. Dr. Terima kasih. Rizky. Kalau kita lihat form pengkajian, maaf, sudah jelas Manji. Jadi ini rekomendasi yang ada advokasi, pembelajaran, atau manajerial. Ya. Ya, mungkin Dr. sedikit bisa menjelaskan. Misalnya manajerial itu seperti apa, pembelajaran seperti apa? Ya, belajar advokasi. dari kasus misalnya tadi HIV putus obat begitu ya. Apakah memang secara manajerial rumah sakit itu siap untuk melakukan misalnya mendapatkan pasien dengan kasus seperti ini? Pembelajarannya apa dari segi manajerial? Misalnya dengan kita untuk kasus-kasus HIV ya memang harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap misalnya. Kemudian ada dukungan dari spesialis yang pasien ini. Ini manajerialnya. Kemudian dari alur pelayanan untuk kasus-kasus HIV misalnya harus dibedakan kasus-kasus yang infeksius dan sebagainya. Bagaimana teman-teman itu mensikapi pasien-pasien dengan kasus infeksius dan sebagainya, itu manajerial. Ya, pembelajaran dari kasus ini misalnya dengan kasus seperti ini kita bisa melakukan pengkajian kasus-kasus yang serupa dengan ini. Apabila ini harus dilakukan audit kasus-kasus yang dengan ini. Kemudian kita akan bisa melakukan pembelajaran dari apa saja yang agregatnya di sana. Misalnya dari sana muncul ternyata SPOG-nya tidak berada di tempat misalnya, atau pemeriksaan laboratoriumnya terlambat. Kita muncul di agregasinya itu, kita buat agregat aja Pak Budi. Kemudian advokasi sosialisasinya mungkin sebenarnya kasus seperti ini nggak boleh dirujuk ke rumah sakit tipe C misalnya. Itu kan dari segi advokasi. Nanti ke Dinas Kesehatan kita menyarankan kalau dengan kasus seperti ini ya mestinya ke rumah sakit yang lebih siap untuk melakukan pelayanan. Tapi kalau memang kasusnya datang di rumah sakit kita dari segi manajerialnya harus siap. Misalnya manajerialnya juga segera mungkin dengan kasus yang stabil segera dirujuk kalau kita tidak siap. Ini manajerial. Jadi memang ini harus hal-hal seperti ini yang fokus ya ke masing-masing pembelajaran yang kita rekomendasi yang bisa kita buat ya. Saya kira banyak yang ini memang harus sering-sering diskusi Dok. Saya beberapa kali ini memang kalau semakin banyak yang bisa memberikan masukan ini menjadi semakin sempurna rekomendasinya. Terima kasih. Ya. Yang disampaikan Dr. Budi ini tadi ini formulir ringkasan yang lengkap Dok. Jadi ternyata memang dari yang kita dapatkan yang dari MPSR itu sebenarnya ada yang lebih ringkas. Jadi ini sangat yang punya Dr. Budi ini sangat baik sekali untuk kita itu istilahnya berlatih ya. Mengisi ini itu memang harus berlatih. Jadi berlatih itu artinya harus sering berdiskusi cukup panjang. Jadi akhirnya itu bisa menemukan rekomendasi yang tadi smart tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi dan nanti yang lembar kajian itu sebenarnya lebih simpel yang disampaikan slide-nya Dr. Hu tadi itu lebih simpel sebenarnya. Jadi termasuk ada kendala di medis, ya di mana ya betul. Betul, terus akhirnya diputuskan ini yang preventable apa non preventable. Nah gitu Dok. Jadi kalau memang harusnya preventable ya masuk yang 2 atau 3 tadi itu harusnya. Jadi memang ada memang kita bisa memberikan suatu perbaikan ke dalam atau keluar juga yang seperti katakan Dr. tadi. Itu memang perlu berlatih Dok, perlu berlatih karena memang kadang-kadang kalau kami pun sendiri kemarin itu juga kalau nggak barengan mungkin sulit gitu ya berbarengan dengan banyak orang gitu. Jadi artinya ini mungkin menurut saya mengencourage Sutomo pun juga belajar. Jadi teman-teman yang mungkin lagi ikut belajar juga yang rumah sakit yang baru memulai, jangan ragu untuk
diskusi gitu. Monggo, kami siap untuk membantu. Terus saya Budi, monggo. Itu jadi tetap jadi suasana AMPSR itu harus dikuatkan dong. Itu. Betul, Dok. Jadi memang intinya memang suasananya saling memberi masukan itu, objektivitas, kemudian yang punya kasus ini misalnya atau teman-teman yang membicarakan kronologisnya itu memang benar-benar datanya lengkap ya. Ada beberapa ya memang semuanya memang harus kita bahas ya. Jadi memang harus real mungkin, seakurat mungkin datanya sehingga memang pada saat kita melakukan kajiannya lebih real ya. Jadi ini kalau di WHO sendiri ada sesi khusus untuk no blaming, no shaming ya, culture of the just culture dan sebagainya itu memang menjadi dasar kajian ya, kita melakukan kajian ya. Tanpa itu ya memang agak sulit ya, Dok. Jadi memang ini yang belum membudaya di kita, terutama di pelayanan kesehatan, berbeda dengan pemberi layanan yang lain ya, yang sudah terbiasa dengan melakukan kajian-kajian. Karena dasarnya bukan menyalahkan, tapi ingin memperbaiki sistem. Ini yang terpenting mungkin, Dok, saya kira. Baik, terima kasih Dr. Hud, Dr. Rizky. Saya kira ini kalau ada Dr. Danu akan memberikan saran, mungkin bisa dibuka ya, Dr. Ya monggo, Dr. Danu, silakan. Mas Danu. Dr. Pandu atau Dr. Fikri bisa membantu. Dr. Danu mungkin itu bisa. preset. Share ini Dr. Danu. Videonya, Dok. Alhamdulillah. Terima kasih banget, ini luar biasa acaranya. Jadi saya senang sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Budi, Pak Hud, dan Mas Rizky. Saya mencatat ada beberapa tadi. Jadi yang kita bicarakan ini audit atau review yang harus ditegaskan ini di level distrik atau di level health facility ya. Karena ternyata WHO itu kembali lagi ke health facility based review. Sehingga diadakan penekanan pada health facility. Nah, tapi kita yang di AMPSR buku itu masih pada umumnya atau secara basic itu masih berbasis review. Distrik. Ada distrik ya, yang benar berbasis review. Jadi itu jadi nanti sebetulnya Sutomo itu pengen saya itu punya apa ya, guidance how to do health facility based review. Step-stepnya, terutama yang tadi Pak Hud bilang kronologis. Kronologis itu di formulir digital RM itu ada how to make kronologis. Tapi materinya belum. Contohnya begini loh. Kita bisa menulis contohnya mati jam 7, tanggal 2 jam 7. Kita ketik dulu di situ. Kemudian berikutnya kita tulis MKB atau masuk rumah sakit tanggal 1. Dimasukkan saja. Itu nanti oleh sistem diurut. Jadi langsung diputar ke atas. Yang tadi kan yang dimasukkan dulu kan yang matinya. Kan sebelum mati kan mesti MRS dulu. Nah itu kita bisa melihat bahwa kronologis itu sudah kita bantu untuk timelining-nya. Ya. Jadi yang ingat apa masukkan saja dengan jamnya. Begitu dia di-save nanti sama sistem langsung ditata secara kronologis. Timeline ya, Dok ya. Iya, timeline-nya tak bantu gitu loh. Nah, materinya itu Pak Budi, Pak Hud, dan Pak Rizky serta teman-teman yang hadir, itu loh yang saya sebenarnya pengen sekali kita membuat bimbingan sajanik membuat kronologis Kupio. Pertama ya, mungkin seperti gini. 1 dia MRS tanggal jam berapa. Kemudian dia itu rujukan atau tidak. Yang ketiga diagnosisnya. Kan awal kita kan, masuk ya. Pada saat masuk itu diagnosis apa? Kita kan tidak perlu tanya tensi segala macam, kan ada di diagnosis ya kan. Diagnosis itu kan kesimpulan dari semua pemeriksaan, kemudian planningnya apa? Kemudian dari planning itu implementasinya apa? Nah dari situ kan kelihatan nanti keterlambatannya di mana. Oh dia MKB-nya jam 7, diagnosisnya jam 11. Nanti implementasi planningnya seksio, implementasinya kerjaan seksionya jam 3 sore. Duh, apa ini enggak error gitu loh. Nah dari kronologis saja kalau kita bisa membimbing itu maka bisa sudah langsung to the point. Menurut saya seperti kata Pak Budi, Pak Hud, Pak Rizky, kita tidak menyalah-nyalakan tidak, tapi kita harus tahu di mana salahnya. Tanpa tahu salahnya di mana kita cara memperbaikinya. Ya, jadi kronologis itu Pak Hud sudah kita bantu untuk timelining-nya, monggo nanti
pertama, apakah disebutkan MKB-nya tanggal jam berapa? Apakah ini kasus rujukan atau tidak? Nanti begitu dia kasus rujukan, maka kita siapkan formnya. Kalau tidak, kemudian diagnosis akhirnya apa? Kemudian planningnya apa? Kalau planningnya seksio, kita lihat implementasinya seksio itu tanggal jam berapa gitu loh. Ya, oh ya mesti aja mati. KET dikatakan KET dengan anemi jam 1 seksioning kok mari praktek sore bengi amblas gitu loh. Nah, seperti gitu. Sekali lagi teman-teman tidak untuk menyalahkan ya, tidak, tapi mencari salahnya sehingga kita katanya Pak Budi tadi nomor second depth. Yang kedua, tentang dugaan dan sebab. Di fase notifikasi itu adalah dugaan. Nah, kita selalu kesusu ingin tahu sebabnya apa. Kalau secara logika segap yang melalui pelaporan tadi, melalui pengisian RM. Karena RM itu diisi setelah diadakan Health Facility Based Review. Jadi di situ akan keluar ICD-10-nya. Nah, sudah dibantu dikelompokkan dalam ICD-10-MM. Monggo, teman-teman SPOG semua, yuk sekali-sekali baca ICD-10-MM. Jadi dugaan itu mestinya sampai pada satu chapter. Yang paling kuasa di ICD itu kan chapter ya, chapter 15 itu Opgene. O, ya, serinya O. Kemudian dari chapter itu ada grup sebetulnya. Nah, dugaan sebab atau sebab kematian itu ada di grup itu, dan Pak Menteri yang terakhir meminta betul-betul kita harus berbasis ICD-10. Dan ICD-10 sudah dispesifikkan ada MM, dan untuk para teman di IDAI bisa memakai PM ya Pak Budi ya, PM ya, PM. Nah, di situ itu ada grup itu terdiri dari ada 9 grup, ya kan? Ada 9 grup yang apa ya namanya mudah sekali. Jadi kalau kita nggak tahu, ya sudah sebut saja grup 1, grup 2. Grup 1 itu apa? Kehamilan dalam komplikasi abortus. Grup 2, hipertensi dalam kehamilan. Nggak spesifik kan? Karena sifatnya masih dugaan. Tapi sekali lagi tanpa decoding, nanti kita tidak bisa membandingkan dengan mancanegara ya Pak Budi. Kalau kita keluar negeri nanti apa? Kaosmu itu apa? Kalau dugaan kita langsung kita dapat sekian puluh % dugaan. Nah benar, terima kasih Pak Budi. Ya ini. Jadi ini dugaan. Ini saya kira paling bisa karena tadi yang sebabnya tidak diketahui, masuk saja grup 8. Iya kan? Tidak ada lagi sebab lain-lain. Grup 8. Nah, padahal di grup-grup itu sendiri bisa sampai dengan 3 digit. Jadi sebetulnya dugaan itu bisa sampai 3 digit. Nah, sebab kematian itu 4 digit. Jadi kalau kita sudah mau melakukan pendalaman, fokus, itu kita memakai dugaan atau sebab yang sudah bersifat 4 digit gitu ya. Jadi ini tadi dari sisi dugaan dan sebab apapun kita harus coding. Kalau tidak salah yang grup 8 itu Pak Budi ya, O95. O95. Iya, O95 itu sudah coding jadi. Nah, Pak Hud tadi mengatakan di MPDN itu sebab lain-lain kan banyak Pak Budi ya, 30% ya. 30%. Itu sudah di mapping ulang oleh kementerian atas dukonya Pak Kemenkes. Jadi semua diundang, teman-teman IDAI mungkin ada mungkin kita juga ada yang diundang untuk remapping yang lain-lain. Setelah dibuka yang lain-lain itu ternyata isinya itu saja bisa dipindah-pindahkan gitu loh. Iya. Nanti tak kirimi yang 500 berapa itu yang isinya lain-lain kok. Jadi kami itu database ya enaknya Pak Rizky, Pak Burisma. Database itu kan saya lihat lain-lainnya diisi opo sampai konco-konco iki. Ternyata ya ampun, ada isinya tuh. Saya panggil, saya keluarkan. Mungkin kalau boleh saya share-kan. Ternyata ada alo di situ. Lain-lain itu alo lain-lain cardiac arrest gitu loh. Jadi ditulis gitu. Tapi itu sebetulnya kalau telaten bisa dimasukkan ke paling tidak di 3 digitnya. Kalau notifikasi saya pengennya sampai di 3 digit minimal kita pakai di grup 1, grup 2 dan grup 3. Kemudian saya catat lagi tidak ada sumber data informasi yang dapat diandalkan dari risetnya Mbak Sapa yang dari Jawa Tengah itu diambil dokter pakai itu. Nah itu betul Pak Hud. Ya kerjaan jenengan Pak Budi kita yang itu ya Dok. Ekohot tidak jalan Pak Budi Iya betul. Shutdown, kemudian dikembangkanlah satu sehat satu data. Jadi nun saya Pak Hud, PWSKIA kita tetap kita kembangkan Pak Hud. Ya. Itu nanti jadi platform. Ya, jadi itu nanti salah satu yang menjawab yang katanya Pak Hud tadi, tidak ada sumber data yang reliable. Nanti kita sambil jalan kita pentingkan, tapi permintaan untuk AMPSR ini kita kerjakan dulu. Jadi Ekohot tidak jalan. Jadi notifikasi MPDN oleh SPUG
nun sewu, sebetulnya MPDN itu punyanya SPOG, usernya SPOG dulu itu, usernya itu SPOG. Wilayah pembagiannya mengikuti wilayahnya ini, apa namanya, POGI. Tidak mengikuti Depdagri. Kemudian setelah kita store ke Kemenkes menjadi diterima oleh Kemenkes, waktu diserahkan oleh Pak Pujo sama banyak kok para senior kita itu diserahkan ke Pak Bu Menteri langsung, diterima, terus dijadikanlah itu. Nah, SPOG itu punya user tersendiri tapi belum dipakai. Kalau jenengan mau punya sendiri, jenengan bisa. Jadi khusus SPOG itu ada usernya, ada user ID sendiri. Ya, jadi saya kira demikian, luar biasa. Ini mestinya bersambung Pak Budi, bersambung RTL-nya. Tindak lanjut dari pertemuan kita ini. Saya kira demikian. Terima kasih banget Pak Budi, Pak Hud, Pak Rizky, dan teman-teman yang lain. Kita berlanjut ya. Makasih. Assalamualaikum Terima kasih, Dr. warahmatullahi Danu. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Mencerahkan. Jadi facility based audit ya. Jadi memang benar Dr. Danu. Kemudian tadi menjawab juga pertanyaan Dr. Fauzan. Jadi apakah mana yang ditulis tadi sudah dijelaskan Dr. Danu dengan lebih singkat dan jelas. Baik. Mungkin ini tinggal 3 menit untuk mungkin ada yang untuk take home message, Dr. Hud, Dr. Rizky. Monggo Dr. Hud. Iya, terima kasih Dr. Danu melengkapi semua yang kita presentasikan tadi, luar biasa. Jadi memang kita berharap AMPSR ini yang facility base, peran dari teman-teman SPOG ini menjadi leading ya, leader sektor ya, leadernya. Karena memang yang menggerakkan, yang bisa melakukan audit itu ya teman-teman sendiri. Ya. Jadi kita berkoordinasi dengan tim mutu di rumah sakit kita, kemudian kita juga memulai menagih, misalnya ada kematian di rumah sakit kita, ya kita tagih, kita bersama-sama melakukan proses dari AMPSR-nya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana nanti kita siklus dari AMPSR itu menjadi bagian dari quality improvement di rumah sakit kita. Jadi mungkin ada inovasi-inovasi yang muncul di sana. Misalnya alurnya, misalnya kemudian perubahan SOP, ada inovasi-inovasi yang muncul di sana karena memang kajian ini berbasis dari gap yang ada di rumah sakit kita dengan melakukan quality improvement yang mungkin muncul, ide-ide baru yang mungkin muncul. Ada namanya bundle untuk safety-nya. Bundle yang mungkin bisa beberapa kali nanti kita share untuk misalnya ada kasus seperti ini, sebenarnya ada bundle-nya di rumah sakit yang lain untuk mencegah supaya tidak terjadi kematian yang seperti ini. Ini mungkin bisa dipraktekkan di rumah sakit kita. Saya kira itu, dengan kajian ini saya harapkan memang kita bisa belajar banyak ya, terus kita bisa berkolaborasi, kita bisa meningkatkan mutu kita dan selalu berpikir untuk kebaikan di masa depan sehingga tidak terjadi second kematian karena penyebab yang sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang penting juga, yang penting harus mau untuk ikut berperan serta dalam. Dr. Rizky, monggo untuk closing. Ya, materi Dr. Budi, Dr. Danu, terima kasih sekali tadi, Dr. Budi juga. Jadi saya sedikit aja. Jadi tetap saya pribadi dan mungkin teman-teman sejawat juga yang istilahnya bekerja di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lain, memang kami harapkan itu kami pun di rumah sakit Dr. Somad pun juga masih belajar untuk AMPSR ini, jadi jangan ragu untuk memulainya gitu, untuk menciptakan situasi suasana yang baik terkait dengan audit ya. Saya setuju sekali, mungkin auditnya bukan hanya audit kematian ibu aja, mungkin NIRMIS juga mulai istilahnya dilakukan karena itu sangat kita perlukan untuk perbaikan kualitas pelayanan maksimal kita. Oke, gitu aja Dr. Budi, matur suwun Dok. Baik, terima kasih Dr. Hu, Dr. Rizky, Dr. Danu atas sharingnya. Semoga bermanfaat dan sudah jam 11 lebih. Saya kembalikan kepada host Dr. Pandu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Budi. Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber Dr. Hud, Dr. Rizky, dan moderator Dr. Budi telah memandu acara dengan sangat baik, serta Dr. Danu yang tadi banyak memberikan masukan dan sharingnya. Sampai jumpa di edisi tas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Budi. Mas Pandu, Mas Ki, Mas Tami.